Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Untuk video kali ini sementara saya tidak mengulas London Chess Classic. Saya ingin melihat permainan Aditya Bagus Arfan yang sedang berlaga di Eastern Asian Junior Chess Championship di Malaysia kawan, yang sudah memainkan babak ke-8 saat admin sedang rekaman ini. Hari ini memainkan dua babak sekaligus, babak 7 dan babak 8. Babak 7 sudah selesai, nah gamenya di babak ke-7 itu yang kita ulas kawan. Dan saat admin sedang rekaman ini juga sedang berlangsung babak ke-8, bisa kalian lihat di situ. Dan jika kalian ingin melihat resultnya kawan, lebih lengkapnya nanti di deskripsi ada chess result atau link chess resultnya kawan. Kalau di chess.com tidak menampilkan chess result dari turnamen ini. Nanti ada chess resultnya di kolom deskripsi. Pemain kita untuk kategori open Aditya Bagus Arfan menempati posisi kedua dengan 5,5 poin kawan, selisih 1 poin. Nah di game ke-8 ini Aditya Bagus Arfan ini menghadapi pemimpin turnamen ini kawan. Sedangkan pemain kita yang lain menempati posisi kelima untuk kategori open. Sedangkan untuk kategori putrinya kawan, para pemain kita juga bagus kawan. Di kategori putri ada dua pecatur putri kita berada di posisi teratas sampai babak ke-7 kawan. Coba lihat di sini ada Cecilia Natali dan ada juga Dia Zheng Sengge. Sedangkan Samantha Editso ini menempati posisi ke-6. Oke, langsung ke papan analisis dari permainannya Aditya Bagus Arfan pada game ke-7 menghadapi International Master asal Filipina, Daniel Quezon. Aditya Bagus Arfan pegang hitam, di sini putih mengawali dengan pion E4, ada pion C6 bermain karokan, pion D4, ada pion D5. Nah, kuda D2 variasi modern di sini kawan, baku hantam, jalur utama, di sini kuda F6. Di sini 3 balasan utama yang bisa diambil oleh hitam kawan. Yang paling banyak di database-nya chess.com sebanyak 21.000 game bermain dengan gajah ke F5. Yang biasa berlanjut kuda mundur ke G3, gajah juga mundur. Diikuti putih mulai serangan di lajur H dengan pion H4, pion H6 berikan ruang bagi gajah tarik mundur. Kuda F3, hitam melanjutkan kuda D7, pion H5, gajah mundur. Nah, gajah D3 pertukaran. Itulah kawan jalur gajah F5 yang sering diambil oleh hitam dengan gajah F5. Sebanyak 21.000 game kawan. Nah, pilihan nomor 2 variasi Karpov kawan dengan kuda D7. Apa tujuan variasi Karpov ini? Kenapa tidak langsung dengan kuda F6? Ya ini tujuannya untuk antisipasi jika terjadi pertukaran pionnya tidak bertumpuk. Itulah tujuan variasi Karpov yang dipopulerkan oleh Anatoly Karpov kawan, salah satu mantan juara dunia. Variasi yang ketiga adalah kuda F6. Inilah yang tadi dipilih oleh Aditya Bagus Arfan, kuda F6 yang biasanya baku hantam langsung tapi memilih kuda G3 pilihan nomor 2. Baku hantam langsung di sini jika diambil menggunakan pion E kawan, ini adalah variasi Tartakower. Kalau diambil menggunakan pion G, ini adalah variasi Bronston atau Larsen kawan. Menggunakan lajur G semi terbuka ke depannya. Tapi tidak terjadi baku hantam di sini, putih mempertahankan kuda ke petak G3. Nah, di sini pion H5 bisa dimainkan oleh hitam kawan, mode Stockfish ataupun pion C5. Dua pilihan itu yang banyak juga. Tapi paling banyak ini pion H5 kawan yang lebih dipilih oleh Stockfish. Bahkan di game-game terdahulu ini yang paling populer. Tapi memilih dengan pion C5. Di sini ada gajah B5 skak. Blokade dengan kuda. Pertukaran kawan sehingga pion hitam bertumpuk kawan, terpisah-pisah. Tapi ya masih fine-fine saja, oke-oke saja di tahap pembukaan ini. Lanjut ke langkah berikutnya. Di sini ada kuda F3 dan pion pukul pion D4. Ambil balik oleh menteri, pertukaran menteri. Di langkah ke-10 mereka bermain tanpa menteri. Nah, di sini pion E6 kawan dimainkan oleh Aditya Bagus Arfan. Lepaskan pion. Hati-hati di sini nanti gantinya juga pion yang ada di petak G2. Jadi tidak perlu diambil oleh putih di sini kawan. Ataupun juga tadi tidak memainkan pion ini, mungkin gajah ini ke petak G7. Ya ini ide admin saja kawan. Kalau Stockfish juga tidak menyarankan gajah G7. Pion H tadi juga saran dari Stockfish. Mungkin ide berikutnya seperti ini kawan, rokade panjang bisa kalian pilih juga.
Tapi ide dari Aditya Bagus Arfan ini juga bagus kawan. Lihat gajah gelapnya juga segera keluar menyerahkan pion. Pion C4 untuk mendapatkan ruang kawan. Diikuti dengan pion B3, gajah berada di diagonal gelap mungkin. Di sini ada gajah A6, tekan pion B3, gajah B4 skak, blokade dengan gajah D2, pertukaran kawan. Tadi sebelum pertukaran di sini kita lihat Aditya Bagus Arfan bermain dengan sepasang gajahnya. Tapi ini juga pilihan terbaik di posisi ini kawan. Kemudian pion C5, usir kuda mendapatkan ruang. Kuda mundur ke C2, diikuti pion H5, serangan sisi kanan. Hentikan dengan pion H4, ada gajah B7, tekan pion di sini. Ataupun juga kalian bisa memilih benteng keluar terlebih dahulu ke lajur D ini kawan, skak. Tapi memilih menyerang pion F3, blokade. Benteng G8 pilihan terbaik kawan untuk bongkar sisi kanan, sisi raja dari Aditya Bagus Arfan. Raja bergeser ke E2 untuk menghindari lajur D, juga untuk memperkuat sisi kanannya nanti. Pion A5. Gantian, sekarang ingin memecah pion-pion sisi kiri, sisi menteri. Kuda F1, pion A4 dorong terus untuk memecah struktur pion. Ditolak kawan dengan langkah kuda F lompat ke E3. Di sini Aditya Bagus Arfan juga mulai manuver dengan kuda-kudanya kawan. Persiapan memberikan jalan bagi pionnya untuk beradu nanti di sini, ataupun persiapan manuver-manuver ke depannya kawan. Karena terlihat nanti setelah pertukaran mungkin pion ini bisa lemah kalau diterima kawan. Saya rasa tidak akan diterima, dia akan mempertahankan posisi pion. Berlanjut dengan langkah benteng HB1. Pion A pukul pion B3, pion A ambil balik pion B3. Ada pion menggantung kawan, hati-hati, makanya dia perlu dijaga di lajur B. Raja naik ke peta E7, koneksikan dua bentengnya. Di sini ada kuda, manuver ke E1. Kuda E5, lanjut Aditya Bagus Arfan. Kemudian di sini kuda D3 menantang pertukaran. Dan kita sudah berada di langkah ke-25. Mereka bermain dengan endgame sepasang benteng dengan dukungan kuda atau gajah terang dari Aditya Bagus Arfan. Kira-kira siapa yang lebih unggul kawan? Kalau dilihat dari jumlah pion masih sama sampai langkah ke-25. Struktur pion hitam ada satu pion terpisah. Cuma pion terpisah di peta C5 ini posisinya sangat strategis untuk hentikan laju pion juga kawan. Dan di sini Aditya Bagus Arfan punya mayoritas di sisi kanan. 4 pion melawan 3 pion. Putih punya 2 pion melawan 1 pion. Lincah mana kuda dengan gajah? Kita lihat saja seperti apa ide dari Aditya Bagus Arfan. Raja ke pusat, naik kawan, sentralisasi. Kuda manuver ke D1, mulai pion G5, baku hantam kawan. Di sini ancam pion. Putih mendahului pertukaran benteng setelah ambil balik, geser benteng, tempo ancam gajah kawan. Setelah gajah bergeser, benteng diangkat naik ke A2, pertahankan posisi pion. Pion H4 sampai langkah ke-30 ini kawan. Langkah-langkah dari Aditya Bagus Arfan sangat bagus, sangat presisi kawan. Jadi admin juga tidak perlu menunjukkan langkah-langkah alternatif lainnya. Memang sangat presisi sampai langkah ke-30 ini dari Aditya Bagus Arfan. Setelah pion H4, Raja Putih bergeser ke E3, dorong pion diadu agar terpecah juga posisi pion ini kawan. Disusul benteng nanti juga ancam balik pion, ancam pion yang di sini. Di sini pion pukul pion, ada benteng G3, ancam pion di sini, backup dengan benteng, benteng ambil pion H3 terlebih dahulu. Kuda C3 di sini, lanjut putih, diikuti pion F5 kawan, siap melakukan ancaman skak mungkin, tapi mungkin raja bergerak ke sini ataukah pion didorong terlebih dahulu. Raja bergeser ke F4. Benteng melakukan skak di sini, dan pilihan terbaiknya raja bergerak ke G5, tapi memilih mundur lagi ke E3 kawan. Nah di sini kawan, pion F4 yang terkuat memilih dengan raja ke E5. Dengan pion F4 memaksa raja ini akan mundur kawan. Apakah ke peta E2 ataukah ke peta D3, baru raja nanti bergerak. Mungkin juga disusul dengan pion, tapi saya rasa raja yang bergerak merupakan pilihan terkuatnya. Tapi memilih raja ke E5 terlebih dahulu. Nah, bisa didahului oleh putih melakukan skak. Tapi di sini hitam lebih memilih kuda manuver ke B1.
Oh ya kawan, untuk kontrol waktu dari Aditya Bagus Arfan sejak kemarin ini agak ya aneh kawan. Dimana putih bisa kita lihat kontrol waktunya, sedangkan Aditya Bagus Arfan ini kita tidak bisa melihatnya, kosong-kosong terus kawan. Kuda B1 langkah kesalahan, tidak dorong pion F4-nya. Nah, di sini ada benteng H3, pin pion agar tidak didorong. Kuda ke C3 kawan, untuk perkuat peta E4 ataupun juga ada opsi manuver-manuver nanti ke depannya kawan, tapi memilih peta D2. Dia sudah tidak bisa manuver lagi ke peta E2 ke peta F4. Nah, dimanfaatkan Aditya Bagus Arfan dengan gajah E4. Mulai infiltrasi mencoba menekan pion yang menggantung di sini. Nah, kuda akan sulit bergerak. Nanti di sini kawan akan terjadi zugzwang. Benteng G2 di sini. Pion F4 skak. Raja mundur ke E2, gajah C2, tekan pion yang menggantung. Ini membuat sibuk kuda tidak akan meninggalkan pionnya. Kemudian benteng putih G4, benteng hitam H2 skak. Raja turun ke E1 agar tetap bisa backup kuda. Di sini gajah D3, langkah cerdik kawan untuk membatasi ruang gerak kuda di sini. Kalau nanti ada kuda ke peta F1 ya pin, bahaya juga, kuda bisa jatuh. Ataupun juga nanti benteng siap bergeser untuk melakukan skak. Kalau Stockfish di sini menyarankan benteng diangkat naik. Nah, bisa dengan benteng H1, tapi yang terkuat raja bergerak ke peta D4. Kalau kalian mencoba bertukar kuda nanti dengan cara seperti ini, raja bergerak ke peta F2, benteng D1 kejar kuda, kuda tidak mempunyai banyak ruang ke peta E4, sikat dengan gajah, ambil balik oleh pion, dan benteng bisa melakukan skak di sini kawan. Raja bergerak ke peta F3 mungkin bisa melakukan skak di sini, pion di sini jatuh kawan. Tak perlu terburu-buru juga ambil pion yang di sini. Putih pasti kalah cepat. Memilih dorong pion, berharap pionnya bisa lolos di lajur C. Diterima Aditya Bagus Arfan, pion C pukul pion B4, sekarang pion C5, raja D4, ada benteng G5 pertahankan pionnya. Nah, di sini raja dekati kuda kawan, siap caplok. Stockfish menyarankan skak di sini kawan, korbankan diri di peta B1, memilih kuda ke peta E4 skak, caplok dengan gajah, ambil balik oleh pion, kemudian raja bergerak mendekati pion kawan. Dan berikan jalan juga benteng bergeser ke lajur C, awasi pion putih. Pion dorong, benteng C2. Benteng B5 ingin mendapatkan pion tempo skak. Di sini raja ke peta E3 untuk mencoba ancaman skak mat kawan, saran dari Stockfish. Ya pasti bergeser ke D1, bisa melakukan skak di sini dan mungkin berlanjut raja bergeser ke C1 agar tidak bisa mengawasi pion ini kawan. Kalian bisa dorong pion F3, balapan kawan. Memang putih lebih cepat kawan untuk bisa promosikan diri menjadi menteri, tapi sayangnya di langkah berikutnya kalian juga punya menteri baru dan skak mat. Memilih dengan benteng langsung ambil pion C6. Nah, benteng ambil pion B4 di sini. Di langkah ke-50 permainan berakhir kawan. Sudah sangat jelas posisi Aditya Bagus Arfan dalam posisi kemenangan. Kalian mau blokade dengan benteng, saran dari Stockfish juga. Ya, kalau diterima, kalian masih bisa menang kawan. Posisi pion kalian sangat bagus, 2 pion melawan 1 pion sudah sangat jelas. Ataupun paling putih ini akan mempertahankan benteng untuk membuat sibuk hitam. Tapi tak perlu saya perpanjang lagi dengan variasi ini kawan. Sudah sangat jelas, hitam dalam posisi kemenangan dengan unggul 1 pion. Dan pion ini rentan jatuh di langkah berikutnya, sudah tidak bisa di backup lagi. Oke, itulah kawan, game ke-7 dari Aditya Bagus Arfan mengalahkan International Master asal Filipina. Di game ke-8 tadi, Aditya Bagus Arfan sedang bermain melawan pemimpin turnamen. Kalau menang kawan, nanti skor dari Aditya Bagus Arfan sama dengan pemimpin turnamen, yaitu 6,5. Kita doakan saja, tapi tadi sempat kita lihat evaluasi bar dari Aditya Bagus Arfan sedikit turun kawan. Tapi kita doakan saja nanti hasil akhirnya bagus untuk Aditya Bagus Arfan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi dengan ide permainan karokan defense, jalurnya yang dipilih oleh putih tadi kawan, tidak melakukan opsi baku hantam, memilih dengan langkah kuda mundur ke peta G3. Baku hantam di sini yang paling banyak diambil menggunakan pion E, variasi tatar cover kawan. Nanti berlanjut gajah ini berkembang, rokade di langkah berikutnya gajah
maksud saya pion C3 terlebih dahulu gajah ini ataupun kuda F3 juga bisa dilanjutkan oleh putih kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.